Lucunya lagi, setelah videonya viral, Profesor Sofyan buru-buru klarifikasi, minta maaf, bilang salah kutip, ngaku keliru. Lah, terus kenapa dari awal ikut-ikutan omong ngawur? Emangnya ini ruang kuliah kosong, bisa lempar-lempar opini seenaknya? Beginilah kalau intelektual lupa diri. Punya gelar, tapi pikun moral. Dan puncak kemaluannya terjadi Jumat lalu di Yogyakarta. Rismond dengan penuh percaya diri datang ke Keraton Yogyakarta. Tujuannya? Jelas, ingin menggiring opini Sri Sultan Hamengkubuwono X, simbol budaya Jawa, simbol kearifan Nusantara. Tapi apa yang terjadi? Bukannya disambut, bukannya diterima resmi, malah dipermalukan secara halus. Ia hanya disuruh lihat-lihat keraton. Ya, cuma jadi turis. Beberapa menit saja, selesai. Itu tamparan telak. Penolakan elegan tapi menusuk. Sultan tak mau tangannya ikut kotor dalam drama murahan ini. Coba bayangkan betapa rendahnya mereka. Datang dengan misi menjual fitnah ke jantung budaya bangsa. Ke keraton yang jadi penjaga nilai-nilai luhur. Tapi malah dipulangkan seperti sales brosur yang tak laku. Inilah karma instan, karma budaya. Rakyat jangan tertipu. Ini bukan gerakan individu. Ini pola, ini skenario. Mereka sengaja menyerang tokoh seperti Jokowi, tokoh sipil yang lahir dari rakyat biasa. Yang berhasil memimpin 2 periode. Yang dicintai karena kerja keras dan konsistensinya. Dan karena mereka tak bisa menjatuhkannya lewat pemilu, mereka serang lewat fitnah. Lewat ijazah. Lewat cerita contekan skripsi. Narasi kampungan yang berusaha dijual seolah-olah itu temuan akademik. Dan disinilah letak kejiannya. Profesor Sofyan Effendi, mantan rektor UGM, justru ikut main. Padahal UGM sendiri sudah 5 kali menyatakan ijazah Jokowi sah, legal, dan terverifikasi. Bahkan kepolisian, KPU, kementerian, semua sudah memverifikasi. Tapi apa kata Sofyan? Skripsi Jokowi nggak diuji. Itu cuma sarjana muda. Contek makalah Profesor Sunardi lah. Kalau memang punya bukti, kenapa nggak dibuka dari dulu pas Jokowi masih presiden? Kenapa baru setelah Jokowi pensiun? Logikanya amburadul. Cara bicaranya ngawur. Tapi karena dibungkus gelar profesor, orang awam bisa terkecoh. Padahal ini pengkhianatan intelektual. Ini pengkhianatan terhadap marwah akademik. Seorang mantan rektor yang seharusnya menjaga wibawa institusi, justru jadi pion dalam permainan kotor. Dan mari kita lihat lagi siapa di balik semua ini. Rismond Sianipar. Orang yang berkali-kali tertangkap membangun narasi penuh manipulasi. Bukan ilmuwan, bukan jurnalis, bukan negarawan, tapi bertingkah seolah dia punya mandat untuk membongkar kebenaran. Padahal cuma menjual ilusi. Yang lebih menyakitkan adalah semua ini dijual ke publik sebagai kebenaran alternatif. Padahal ujung-ujungnya Sofyan Effendi sendiri mengaku salah. Klarifikasi. Minta maaf, ngaku keliru. Tapi lihat, kerusakan opini publik sudah terlanjur terjadi. Ini bukan lagi kesalahan akademik, ini sabotase karakter. Rakyat harus tahu, ini bukan sekadar drama individu. Ini gerakan licik, terorganisir, dan memanfaatkan celah opini. Mereka ingin menanam keraguan di benak publik. Mereka ingin menyeret nama besar bangsa ini ke jurang fitnah hanya karena ambisi dan dendam tak kesampaian. Dan yang mereka incar bukan hanya Jokowi, tapi juga institusi seperti UGM, Keraton, dan nilai-nilai budaya kita sendiri. Tapi kita tidak akan diam. Kita lawan semua ini dengan akal sehat, dengan data, dengan keberanian.